Halo Ngominers, apa kabar? Penasaran dengan permainan Buchanan? Yakin akan sangat berpengaruh di setiap jadi starter. Buchanan kebetulan sekali. Nah, Buchanan ini sudah siap bermain. Ternyata kemarin itu dia balik ke Belgia. Kok ke Belgia? Ke Kanada apa ya? Itu ngurus ada beberapa paperworknya, entah dengan apa namanya? Dia punya agen dan pengacara itu yang terkait. Dan sebenarnya itu dia cuma sebentar aja, habis itu langsung balik, cuma memang belum siap tampil. Makanya kemarin lawan Verona dia belum bisa tampil. Dan nah ini aku bukan asal ngomong tentang bisa jadi striker, ini dia. Jeng jeng, more than just a wingback, lebih dari sekedar wingback. Bintang Kanada ini bisa mengcover peran lain di Inter Milan di sistem taktik Inter Milan. Kalau jadi starter mungkin sulit ya. Kayaknya nggak etis saja pemain yang baru datang, belum sempat apalagi namanya datang di pertengahan musim kan jelas tidak ikut pramusim kan, langsung debut, langsung jadi starter. Sementara di sana ada pemain senior yaitu si Dum Pret. Tapi aku yakin Buchanan pasti bermain. Nah, yang menarik apakah bisa nggak dia main jadi second striker seperti yang dipercaya oleh La Gazzetta ini? Mestinya sih bisa aja. Cuman seperti yang aku bilang adalah bermain di sektor sayap dengan bermain di sektor tengah itu agak beda. Misalnya sebagai sayap kanan kita ancaman musuh itu dominan berasal dari kiri, apakah itu back atau gelandang. Jadi dominan kita hanya mewaspadai serangan dari musuh, bukan serangan dari musuh tackle atau pressing dari musuh itu akan datang kebanyakan dari kiri. Tapi kalau sebagai second striker ya udah dari kiri dan kanan, sehingga harus tuk gitu. Kemudian sebagai pemain sayap jelas perlu kecepatan. Nah, sebagai second striker, kecepatan ini kan tidak mutlak. Tapi ini lebih sebagai nilai lebih, bukan sesuatu yang menghambat. Sama kayak siapa namanya Thuram. Enggak ya, Thuram kan dimainkan jadi target dia di depan. Siapa ya yang second striker yang kenceng? Second striker memang nggak banyak yang punya kecepatan sangat kencang. Paling yang eksplosif, artinya akselerasinya itu yang kencang, karena harus langsung gini terus ngerem lagi kayak Messi itu loh, langsung kencang langsung ngerem kencang lagi. Tapi kalau yang sprint yang top speednya itu lebih banyak di daerah sayap gitu. Oke, kita bahas Simeone. Nah, kalau aku tidak salah ingat, kayaknya 2 hari yang lalu agak malam berita ini mulai muncul tentang Simeone. Apa kemarin pagi ya? Pokoknya ya sebagai salah satu kandidat striker Inter. Nah, yang mungkin itu kan kemarin Muriel ini kan sudah aku bahas habis-habisan ya. Nah, yang kedua adalah Simeone muncul karena Simeone tampaknya kesulitan untuk menemukan performa terbaik dia di Napoli. Padahal kalau aku tidak salah ingat 2 musim lalu ketika Milan juara itu, Simeone kan main di Verona. Waktu itu dia benar-benar naik daun. Nah, barulah kemudian dibeli oleh Napoli. Tolong dikoreksi aja kalau aku salah, nggak apa. Nah, kemudian dia masuk ke Napoli. Di awal dia sempat bersaing dengan Raspadori. Kalau bersaing dengan Osimhen kan, enggak. Waktu itu Simeone ini dibeli Napoli 2 musim lalu apa 3 musim lalu. Pokoknya di awal-awal, di musim pertama dia dibeli oleh Napoli, walaupun dia masih cadangan, dia sering dapat bermain. Nah, tapi tampaknya di musim ini semakin kekurangan menit bermain. Coba kita lihat Simeone, ini dia. Menit bermainnya Simeone itu 293 di Serie A, jauh banget. So, ingat ketika aku bilang bahwa syarat seorang striker yang bisa didatangkan oleh Inter itu adalah 1, skill lumayan oke, dan 2, dia sudah tersingkir dari tim utama supaya harganya tidak terlalu mahal. Nah, siapa namanya Simeone, kalau market value dia 13 juta, tapi mestinya dengan penurunan ini nggak sampai sih segitu ya. Mungkin kalau dikasih opsi minjem, kontrak dia baru berakhir 2026, ini kan masih 2 tahun lagi.
Kalau ini dibeli ya lumayan 10 jutaan lah ya. Tapi kalau ketika dia dibeli itu kan berapa harganya ini? Dari Verona, nah 12 juta. So dengan kontrak yang sisa lagi 2 tahun, mestinya 12 juta udah kelihatan tadi ya. Ini 12 juta. Mestinya bisa Inter dapetin di bawah angka 10 juta. Tapi apakah Inter punya 10 juta untuk beli pemain? Kayaknya enggak. Sehingga kalau dikasih kesempatan minjem oleh Napoli, maka iya banget. Kalau Luis Muriel itu bisa dibeli paling harganya berapa? 4 juta atau gimana? Itu. Sedangkan dari segi karakteristik permainan ya, Giovanni Simeone ini lebih ke goal getter. Kalau Muriel itu lebih ke dia drop down bisa, jemput bola bisa. Nah, Muriel ini kalau sekarang aku sih ngelihat masih lebih bagus Muriel. Muriel itu selalu punya spirit, dia punya teknik oke, kecepatan juga oke banget. Kalau aku harus milih antara Simeone dan Muriel, aku sih lebih milih Muriel. Tapi sekarang mulai muncul Simeone ini, apalagi dia Argentina. Sepertinya kalau kawan-kawan gimana, lebih pilih Muriel apa Simeone? Kalau aku sih Muriel ya. Untuk solusi jangka pendek. Muriel dengan Simeone mana yang lebih cocok karakternya untuk Inter beli? Kalau aku sih dua-duanya bisa. Karena alasan dari Inter untuk ngambil Alexis Sanchez itu kan supaya dia bisa menjalani peran seperti Zico atau seperti Alexis Sanchez sebelumnya 2 musim lalu kan. Drop down, jemput bola, kemudian jadi playmaker, striker yang bisa berperan sebagai playmaker sehingga bisa berbagi peran lah dengan si Mkhitaryan kan. Kalau Diego Simeone ini ya center forward memang. Kalau Inter berdua dengan Simeone maka model permainannya ya mirip dengan ketika Lautaro berdua dengan Thuram. Akan lebih banyak Lautaro Martinez yang turun ke bawah, si Simeone digantung ke depan. Simeone ini nggak jelek tapi terus terang nggak istimewa juga. Gimana? Kalau aku sih kalau boleh pilih bagusan si Muriel sih. Tapi sih ya Simeone nggak jelek juga. So waktu itu memang lagi melejitnya Simeone makanya diambil sama Napoli. Kalau nggak salah waktu itu Inter juga memang ikut mau ngambil Simeone, cuman kalah bersaing sama Napoli. Salah satu yang mendukung kenapa Simeone juga, tapi aku tetap lebih pilih Muriel. Tapi Simeone ini kan orang Argentina. Nah biasanya Inter tuh memang punya riwayat bagus dengan pemain dari Argentina, walaupun yang nggak selalu. Contohnya kan si Korea. Kemudian siapa lagi yang pernah ke Inter? Solari. Terus siapa lagi yang pemain Argentina yang gagal? Kili Gonzalez. Itu. Cuman ya banyak memang pemain Argentina yang sukses di Inter, apalagi kalau kawan-kawan ingat dulu ada istilah, kalau di Milan itu Brazil connection, kalau di Inter itu Argentinian connection lah. Orang Argentina kan Argentinian. Gitu. Nah, apalagi nanti kalau beneran itu lawan bapaknya, wah, dicoret jadi dari kakak di sisi Simeone. Kalau dia nyetak gol. Kayaknya Buchanan mirip dengan Cuadrado, jadi nggak sabar nonton Inter. Iya. Dari penampakan juga mirip kan, rambutnya kribo, kulit agak gelap, punya dribble oke, punya speed juga. So kalau dibilang mirip, ya betul, aku setuju. Cuman sekarang kan Cuadrado ini dari segi fisik dia lebih oke dibandingkan si Buchanan ini dari segi fisik dia lebih oke dibandingkan Cuadrado, tapi secara overall namanya pengalaman itu nggak bisa dibeli bro. Makanya banyak pemain yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena pengalaman dia sudah tinggi, dia jadi performanya itu lebih oke lagi. Ya lihat aja Zico udah nggak bisa lari, udah nggak bisa adu body, tapi buktinya tetap dia bersaing memperebutkan top scorer di sana di Turki.